Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini saya mau bahas di YouTube channel saya tentang lab di NetAkad lab 10.6.7 tentang using Wireshark to examine HTTP dan HTTPS traffic. Oke. Pada lab ini kita akan membahas tentang HTTP dan HTTPS. Oke, HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui browser web. Dengan HTTP tidak ada perlindungan untuk pertukaran data antara dua perangkat yang berkomunikasi. Kemudian dengan HTTPS, enkripsi digunakan melalui algoritma matematika. Algoritma ini menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang dipertukarkan. Ini dilakukan melalui penggunaan sertifikat yang dapat dilihat nanti di lab ini. Terlepas dari HTTP atau HTTPS, Anda hanya disarankan untuk pertukaran data dengan situs web yang Anda percaya. Hanya karena sebuah situs menggunakan HTTPS tidak berarti itu adalah situs yang dapat dipercaya. Aktor pengancam biasanya menggunakan HTTP untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Oke, kita langsung saja ke part 1. Kita capture and view HTTP traffic. Di bagian ini kita menggunakan TCP dump untuk menangkap konten lalu lintas HTTP. Kita akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke file capture packet atau PCAP. Catatan ini kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi yang berbeda, yaitu membaca file PCAP termasuk Wireshark. Oke. Step 1, start the virtual machine dan login. Kita start ya virtual machine-nya. Kita tunggu sebentar karena untuk menjalankan ini butuh waktu sedikit lama untuk loadingnya. Saya bagi dua seperti ini agar mudah untuk dibaca dan dijalankan. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username-nya analis dan passwordnya CyberOps. Kita langsung masukkan passwordnya, yaitu CyberOps. Kita login. Sudah, kita akan ditampilkan virtual machine-nya. Nah, selanjutnya untuk step 2, kita buka terminal dan mulai TCP dump. Untuk yang A, kita buka terminal, kemudian kita ketikkan perintah IP address. Nah, terminalnya ada di bawah sini, kita buka. Nah, kemudian sini kita ketikkan IP address. Nah, di sini dia menampilkan daftar interface dari IP address yang ditampilkan dari outputnya. Kemudian yang B,
buat daftar interface dan alamat IP yang ditampilkan di outputnya. Oke, untuk yang ke B ini, oh ya, sebelumnya kita lakukan FNF11 kemudian kita klik IP address lagi. Kita langsung ke perintah yang C. Kita disuruh memasukkan perintah sudo tcpdump -i enp0s3 -s0 w httpdump.php. Kita kopas saja dari sini dan kita pastekan di sini. Tidak bisa, kita ketik saja sudo tcpdump -i enp0s3 -s kemudian 0 -w httpdump.php. Oke, kita masukkan passwordnya di sini. Kita gunakan password CyberOps. Nah, jika sudah akan ditampilkan seperti ini ya, sama seperti yang perintah di Word ini. Kemudian langkah selanjutnya kita yang D, kita buka web dari bilah browser di sini. Kita buka www.altomorotal.com/login-gps. Kita buka melalui sini. Agak sedikit lama. Kita buka altoromutual.com/login.gps. Oke. Oke, sudah di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan nama pengguna admin dengan kata sandi admin dan klik login. Kita login di sini. Kita perbesar dulu. Admin, kemudian passwordnya adalah admin juga. Kita login. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita tutup web browsernya. Kita tutup ya. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita baca perintah lagi. G. Kembali ke jendela terminal tempat tcpdump, kemudian Ctrl C untuk menghentikan perangkat. Kita ke sini ya, Ctrl C untuk memberi.
Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu step 3. Pada step 3 ini kita akan melihat capture dari HTTP tadi. Kita disuruh untuk membuka file HTTP dump tadi. Kita minus dulu ya. Kita file system, file manager nih. Kita ke file manager. File managernya di home. Nah, ada di sini. Ini adalah file HTTP dump-nya. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuka, klik 2 kali. Kita buka dengan file warsak. Klik open. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu C. Jelajahi message HTTP yang berbeda dan pilih pesan pos. Kita lihat di sini, kita lihat pesan posnya. Oke, di sini sudah ketemu file postnya, ada di bagian di sini. Setelah itu di jendela bawah, bagian bawah, pesan ditampilkan. Kemudian kita buka application yang ini. Oke, isinya adalah sebagai berikut. Kemudian di sini ada pertanyaan, what two piece of information are displayed? Dua bagian informasi apa yang ditampilkan di sini? Menampilkan form item, yaitu kita masuk dengan UID admin, kemudian password admin, kemudian kita login. Itu semua sudah terekam pada HTTP dump yang kita buat tadi. Oke, kita tutup wireshark-nya. Jika sudah, kita masuk ke part 2, capture and view HTTPS traffic. Nah, kita mulai untuk step yang pertamanya, kita disuruh untuk masukkan perintah sudo tcp dump. Kita masuk ke terminal lagi. Oke, di sini kita masuk sudo, kemudian tcp dump min i enp 0 s3 dash s 0, kemudian minw, kemudian https dump.php, passwordnya CyberOps. Oke, tampilannya seperti ini, sama ya. Kemudian langkah selanjutnya yang B adalah kita masuk ke browser lagi. Kita login dengan browser, yaitu kita masukkan www.netaker.com.
masukkan di sini www.netacad.com. Setelah itu kita login ya, kita masuk di sini, buka. Kita login. Kita tunggu ya, agak lama memang. Nah, kita di sini masukkan. Oke, kita lanjut, kita masukkan username atau emailnya. Sini saya pakai punya saya. Kita next. Nah, di sini dia mulai redirecting. Tidak lupa kita masukkan passwordnya di sini ya. Oke, kita sign in. Nah, kita sudah masuk di sini. Kemudian langkah selanjutnya yang E, kita sudah masuk ke Cisco NetAcad, kemudian masukkan username dan password, kemudian kita close the web browser in the VM. Kita close ya. Kita close. Jika sudah, langkah terakhir yang F adalah kembali ke jendela terminal. Kita kembali ke terminal sini, kemudian kita Ctrl C. Kita lanjut ke step 2, view the HTTPS capture. Kita masuk lagi ke bagian ke file manager lagi. Jika kita sudah masuk ke bagian home, kita buka di analis, kemudian kita buka file https://dam.php. Kita buka, kita klik 2 kali. Nah, kita masuk dengan Wireshark lagi. Nah, di sini kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu di aplikasi Wireshark kita mengambil secara vertikal, kemudian filter HTTPS. Kita di sini klik HTTPS, kemudian kita apply. Oh, salah. Di sini kita disuruh untuk dengan port 443. Jadi kita masukkan TCP .port sama dengan 443. Kemudian kita
filter dengan apply data. Kita apply di sini. Kemudian kita cari yang application data di sini. Kita buka saja. Kita cari bagian application data. Sini, kemudian tampilkan pesan di bawahnya. Nah, kita tampilkan di sini. Pesannya adalah seperti ini. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah what has replaced the HTTP section that was in the previous capture files? Artinya adalah apa yang menggantikan bagian HTTP yang ada di file capture sebelumnya. Jawabannya adalah perbedaannya di sini dia menampilkan sebuah enkripsi. Nah, kemudian kita klik data enkripsinya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Is the application data in plain text or readable format? Yang artinya adalah apakah data aplikasi dalam teks biasa atau format yang dapat dibaca. Nah, di sini enkripsi application datanya dia menggunakan angka dan huruf secara acak, jadi kita tidak dapat membacanya. Kemudian yang G, close all window, kita close semua windownya. Kita close. Kemudian ada bagian reflection question. Yang pertama adalah what are the advantages of using HTTPS instead of HTTP, yang artinya adalah apa keuntungan menggunakan HTTPS dan daripada HTTP. Jawabannya adalah secara umum keduanya merupakan bagian dari sebuah URL yang bertindak sebagai scam, yaitu petunjuk penggunaan yang spesifik menggunakan pengguna website. Tetapi HTTPS dan HTTP merupakan dua hal yang berbeda, masing-masing memiliki keunggulan seperti yang pertama HTTP, dia adalah protokol aplikasi pada sistem informasi terdistribusi hypermedia dan kolaboratif. Bisa dikatakan sebagai dasar komunikasi data yang diperlukan dalam WWW atau World Wide Web dengan bentuk rangkaian teks terstruktur dan memakai link antar kode memakai teks. Kemudian untuk HTTPS adalah sebenarnya HTTP dengan HTTPS memiliki fungsi yang sama. Perbedaannya yaitu di bagian keamanan HTTPS-nya, dia memiliki sistem keamanan yang lebih baik dari HTTP, yang sangat berguna bagi keamanan pengguna di jaringan internet. Dari HTTPS dan HTTP dilihat secara umum, perbedaannya itu adalah di bagian keamanan data yang ditransmisikan menggunakan kedua alat tersebut. HTTP menjamin keamanan data yang ditransmisikan, sementara HTTP tidak menjamin hal tersebut. Kemudian HTTPS juga memiliki 3 aspek yang dijadikan sebagai pertimbangan keamanan ketika melakukan transmisi data, yaitu autentifikasi server, kemudian kerahasiaan data dan integritas data. Dan perbedaannya lagi ada di bagian portnya. Untuk HTTP yang menggunakan port 80 dan HTTPS menggunakan port 443. Kemudian pertanyaan kedua, are all website that use HTTPS considered trustworthy? Yang artinya apakah semua situs web yang menggunakan HTTP dianggap dapat dipercaya? Di sini belum tentu ya. Bisa jadi seperti sudah dijelaskan di atas. Nah, dijelaskan di bagian atas ini. Di sini terlepas HTTP atau HTTPS, kita disarankan untuk pertukaran data dengan situs web yang terpercaya. Hanya yang terpercaya, karena sebuah situs web menggunakan HTTPS tidak berarti adalah situs yang dipercaya.
Nah, di sini ada aktor pengancam biasanya menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.